Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di lereng gunung yang curam, tersembunyi di antara pepohonan tinggi yang rapat, terdapat sebuah desa kecil bernama Sukamulya. Desa ini seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Selalu diselimuti kabut tebal yang seolah hidup, merayap pelan dari hutan lebat di sekitarnya. Kabut itu bukan sekadar uap air. Ia seperti napas dingin dari makhluk tak kasat mata, yang membuat udara terasa berat dan lembab, menempel di kulit seperti tangan lembab yang tak diinginkan. Penduduk desa jarang berbicara tentang asal-usul kabut itu, tapi bisik-bisik di malam hari menyebutnya sebagai pelindung, atau mungkin penjaga, dari rahasia gelap yang terkubur di tanahnya. Saat matahari terbenam, kabut semakin pekat, menelan rumah-rumah kayu reot dan jalan tanah berlubang, meninggalkan hanya suara angin yang berhembus seperti erangan pelan dari kuburan tua. Ardi, seorang pemuda berusia 25 tahun dengan tubuh kurus tapi tegap dari kerja keras, tinggal di salah satu rumah paling pinggir desa. Rumahnya hanyalah gubuk sederhana dengan atap daun nipah yang bocor saat hujan deras, dan dinding bambu yang retak-retak, seolah siap runtuh kapan saja. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Ardi bangun dengan tubuh pegal, merasakan dingin yang menusuk tulang dari lantai tanah liat yang lembab. Ia bekerja sebagai buruh tani di sawah milik orang kaya desa, membajak tanah. Keras dengan cangkul tumpul, keringat bercampur lumpur menetes ke matanya. Upahnya tak pernah cukup, hanya secukupnya untuk nasi basi dan sayur layu yang dimasak ibunya dulu, sebelum wanita itu meninggal 2 tahun lalu karena penyakit misterius yang membuat tubuhnya membusuk dari dalam. Ardi sering memandang ke arah hutan, mata coklatnya penuh kebencian terhadap kemiskinan, yang menjeratnya seperti akar pohon yang mencekik. Malam-malam di Sukamulya adalah saat yang paling mengerikan. Saat matahari lenyap di balik bukit, desa berubah menjadi tempat yang berbeda. Angin malam membawa suara-suara aneh, bisikan samar yang seperti jeritan tertahan, atau langkah kaki pelan di atas dedaunan kering. Meski tak ada seorang pun di luar, Ardi sering terjaga di tengah malam. Jantungnya berdegup kencang, mendengar suara itu merayap mendekat ke jendela rumahnya. Ia pernah mencoba mengintip keluar, tapi hanya melihat kabut bergulung-gulung, membentuk bayangan-bayangan yang seolah bergerak sendiri. Para tetua desa bilang itu hantu penunggu hutan, roh-roh korban ritual kuno, yang tak pernah tenang. Mereka bercerita di bawah cahaya obor yang redup. Suara mereka gemetar, tentang pohon-pohon tua yang akarnya seperti tangan keriput, menggali ke dalam tanah untuk mencari jiwa-jiwa hilang. Ardi awalnya skeptis terhadap cerita-cerita itu. Ia tumbuh di desa ini, mendengar dongeng tentang pesugihan sejak kecil, ritual gaib yang menjanjikan kekayaan tak terbatas, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Ayahnya dulu pernah tertawa mengejek saat mendengarnya. Tapi ayah itu hilang di hutan 10 tahun lalu. Tubuhnya tak pernah ditemukan, hanya sepatu botnya yang tersisa di pinggir sungai, berlumur darah kering. Ardi ingat malam itu dengan jelas. Hujan deras mengguyur, petir menyambar, dan jeritan ayahnya bergema dari kegelapan hutan, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak saat itu, Ardi belajar untuk tidak bertanya terlalu banyak. Tapi kemiskinan membuatnya gelisah. Mimpi-mimpinya dipenuhi visi emas mengkilap, rumah besar dengan atap genting, dan makanan melimpah yang tak pernah basi. Setiap malam, saat ia berbaring di tikar usang, pikirannya melayang ke cerita pesugihan itu. Apakah benar ada cara untuk melarikan diri dari kutukan kemiskinan ini? Suatu sore yang mendung, saat Ardi pulang dari sawah dengan punggung sakit dan tangan melepuh, ia mendengar desas-desus baru dari para tetangga. Mereka berkumpul di warung kecil di pinggir jalan, minum kopi hitam pekat sambil berbisik. Mbah Suro bilang ritualnya lagi aktif.
kata seorang kakek dengan gigi ompong, matanya melirik ke hutan. Seolah takut didengar. Bulan purnama sebentar lagi, dan entitas itu haus. Lagi. Ardi berhenti di belakang mereka. Telinganya menangkap setiap kata. Mbah Suro, dukun tua yang tinggal sendirian di gubuk pinggir hutan, dikenal sebagai penjaga rahasia pesugihan. Ia jarang muncul di desa, tapi saat ia datang, desa menjadi lebih sunyi, seolah angin pun berhenti berhembus untuk mendengarnya. Malam itu, Ardi tak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah, memandang kabut yang semakin tebal, seperti selimut putih yang menutupi segalanya. Suara angin malam semakin kuat, membawa aroma tanah basah, dan sesuatu yang amis, seperti bau darah lama. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan, terdengar suara langkah kaki pelan, mendekat. Ardi menajamkan pendengarannya. Jantungnya berdegup seperti genderang perang. Apakah itu hewan liar? Atau sesuatu yang lain? Ia berdiri, tangannya meraih parang tua di sampingnya. Tapi, kabut membuat segalanya kabur. Bayangan samar muncul di antara pepohonan. Tinggi dan ramping, seperti sosok manusia tapi dengan gerakan yang tak wajar. Seolah meluncur daripada berjalan. Ardi mundur, napasnya tersengal, tapi bayangan itu lenyap secepat datangnya, meninggalkan hanya hembusan angin dingin yang menyentuh lehernya seperti jari-jari es. Keesokan harinya, desa diguncang oleh kejadian aneh. Seekor kambing milik tetangga ditemukan mati di kandangnya. Tubuhnya terkoyak seolah digigit binatang buas, tapi tak ada jejak darah atau tanda perlawanan. Mata kambing itu terbelalak lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Penduduk berbisik bahwa itu pertanda ritual pesugihan sedang memanggil korban baru. Ardi merasakan getar ketakutan di perutnya, tapi juga rasa penasaran yang membara. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disembunyikan hutan itu? Malam demi malam, mimpi buruk semakin sering datang. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi kabut, dan sosok wanita pucat dengan mata hitam memanggil namanya. Suaranya seperti hembusan angin yang menggoda sekaligus menakutkan. "Datanglah," bisiknya, "kekayaan menunggumu. Tapi harga harus dibayar." Ardi terbangun berkeringat dingin, tubuhnya gemetar. Ia tahu, desa ini bukan tempat biasa. Sukamulya adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan gaib begitu tipis, seperti kabut yang bisa ditembus tapi tak pernah hilang sepenuhnya. Setiap hembusan angin, setiap bayangan di malam hari, seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang mengawasi, menunggu kesalahan kecil untuk menarik korban ke dalam kegelapan. Ardi mencoba mengabaikannya, tapi ambisinya tumbuh seperti akar pohon yang mencekik. Ia ingin keluar dari kemiskinan ini, apapun harganya. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa harga itu mungkin lebih mahal daripada yang bisa ia bayangkan. Jiwa, mungkin, atau sesuatu yang lebih gelap lagi. Hari-hari berlalu dengan kecepatan yang mencekam. Ardi semakin sering mendengar bisikan dari hutan, suara yang memanggil namanya saat ia sendirian di sawah. Ia mulai melihat hal-hal aneh. Daun-daun jatuh membentuk pola seperti wajah manusia yang menyeringai, atau air sungai yang tiba-tiba berubah warna merah seperti darah. Desa terasa semakin sesak, kabut semakin tebal, seolah menutup jalan keluar. Ardi sadar, ia tak bisa lari. Ritual pesugihan itu seperti magnet, menariknya lebih dalam ke misteri desa. Dan di malam yang gelap, saat bulan mulai membesar menuju purnama, Ardi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia tak tahu bahwa langkah itu akan membuka pintu ke neraka yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan deras mengguyur Sukamulya seperti air mata langit yang tak henti-hentinya. Petir menyambar-nyambar, menerangi pepohonan hutan yang bergoyang liar seolah sedang menari dalam kegilaan. Ardi berlari pulang dari sawah, tubuhnya basah kuyup,
Lumpur menempel di kakinya seperti tangan-tangan kecil yang menariknya ke bawah. Ia tak bisa menunggu lebih lama. Desas-desus tentang Mbah Suro telah menggerogoti pikirannya sepanjang hari, seperti ulat yang mengunyah daun dari dalam. Setelah mendengar bisik-bisik di warung, Ardi memutuskan untuk mencarinya malam itu juga. Kabut yang biasanya menyelimuti desa kini bercampur dengan hujan, menciptakan tirai putih yang tebal, membuat jalan setapak ke pinggir hutan terasa seperti lorong menuju kegelapan abadi. Gubuk Mbah Suro berdiri sendirian di tepi hutan, seperti tumor yang tumbuh dari tanah basah. Bangunannya miring ke satu sisi, atapnya dari anyaman ilalang yang sudah lapuk, dan dindingnya dari kayu-kayu hitam yang seolah bernoda darah kering. Ardi mendekat dengan hati-hati, napasnya tersengal karena dingin yang menusuk. Dari kejauhan, ia melihat cahaya redup dari lilin di dalam, berkedip-kedip seperti mata yang mengintip. Suara hujan di atap seperti ketukan jari-jari tak sabar, dan angin membawa bau amis yang aneh, campuran tanah lembab, rempah-rempah busuk, dan sesuatu yang seperti daging mentah. Ardi mengetuk pintu kayu yang retak. Suaranya tenggelam dalam gemuruh petir. Tak ada jawaban segera, tapi ia merasakan kehadiran di balik pintu, seperti napas hangat yang menyentuh kulitnya melalui celah. Pintu terbuka pelan dengan derit yang menusuk telinga, seperti jeritan kecil. Di ambang pintu berdiri Mbah Suro, tubuhnya keriput seperti akar pohon kering yang telah bertahan ratusan tahun di tanah beracun. Kulitnya coklat gelap, penuh kerutan dalam seperti sungai kering di padang tandus, dan rambutnya putih panjang yang kusut, menjuntai seperti sarang laba-laba. Matanya adalah yang paling mengerikan. Mereka hitam, pekat, tanpa cahaya, seperti lubang yang menuju kegelapan tak berujung, menyimpan rahasia yang bisa membuat jiwa manusia retak. Ia mengenakan kain sarung usang yang bernoda, dan di lehernya tergantung kalung dari tulang-tulang kecil, mungkin dari hewan, orang, yang berbunyi gemerincing saat ia bergerak. Siapa yang datang di malam seperti ini? Suaranya serak seperti angin ribut yang melewati gua, rendah dan bergema, seolah datang dari dalam tanah. Ardi menelan ludah, air hujan menetes dari rambutnya ke mata, membuat penglihatannya kabur. Saya Ardi, Mbah. Saya mendengar tentang ritual pesugihan. Saya ingin tahu lebih banyak. Kata-katanya keluar tergagap, tapi ambisinya memberinya keberanian. Mbah Suro tersenyum tipis, giginya kuning dan tajam seperti taring binatang liar. Senyuman itu bukan ramah, ia sinis, seperti tahu rahasia yang akan menghancurkan siapapun yang mendengarnya. Ia melangkah mundur, mengundang Ardi masuk dengan isyarat tangan yang gemetar. Di dalam gubuk, udara terasa lebih berat, penuh asap dari dupa yang menyala di sudut ruangan. Dindingnya penuh dengan barang-barang aneh, botol-botol berisi cairan keruh yang mengapung, potongan-potongan tak dikenal, patung kayu berbentuk wajah mengerikan dengan mata dari batu hitam, dan tumpukan tulang yang disusun seperti altar kecil. Lantai tanah liat lembab, dan Ardi merasakan sesuatu merayap di kakinya. Mungkin serangga, atau imajinasinya yang mulai liar. Mbah Suro duduk di bangku kayu rendah, menyuruh Ardi duduk di depannya. Meja di antara mereka penuh dengan lilin yang meleleh. Lilin-lilin itu membentuk pola aneh seperti rune kuno. Kau berani datang ke sini, anak muda, kata Mbah Suro. Suaranya seperti bisikan angin di antara pepohonan. Banyak yang datang sebelum kau, tapi sedikit yang pulang utuh. Ia menuangkan minuman dari teko hitam ke dalam gelas tanah. Lihat, cairannya kental dan berbau tajam seperti darah yang dicampur rempah. Ardi ragu, tapi minum sedikit. Rasanya pahit, membakar tenggorokannya, dan seketika kepalanya terasa ringan, seperti ada kabut di dalam pikirannya. Mbah Suro mulai bercerita, matanya tak pernah lepas dari Ardi,
seolah membaca jiwa pemuda itu. Ritual pesugihan ini kuno, lebih tua dari desa ini sendiri. Lanjutnya, suaranya semakin rendah hingga Ardi harus condong ke depan untuk mendengar. Hanya bisa dilakukan saat bulan purnama, ketika gerbang antara dunia kita dan dunia mereka terbuka lebar. Entitas gaib itu, mereka haus, anak muda. Bukan haus darah atau emas, tapi hasrat manusia. Kau harus menyerahkan cinta sejatinya, bukan sekadar kata-kata, tapi esensi dari jiwa Mu yang paling dalam. Ardi merasakan getar dingin di tulang punggungnya. Apa maksudnya? Mbah Suro tersenyum lagi. Senyuman yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Bisa istri, kekasih, atau bahkan ingatan tentang orang yang kau cintai. Entitas itu akan mengambilnya, merayunya dalam kegelapan, dan sebagai gantinya, kekayaan akan mengalir seperti air hujan ini. Tapi ingat, sekali kau mulai, tak ada jalan kembali. Mereka akan datang lagi dan lagi, menuntut lebih banyak, sampai jiwa Mu kosong seperti cangkang telur yang retak. Saat Mbah Suro berbicara, angin di luar semakin kencang, menabrak dinding gubuk seperti tangan raksasa yang memukul. Petir menyambar lagi, menerangi ruangan sesaat, dan Ardi melihat bayangan aneh di dinding, bayangan yang tak sesuai dengan bentuk barang di sekitar mereka. Seperti sosok tinggi dengan tangan panjang yang meraih. Ia menggelengkan kepala, mengira itu hayalan dari minuman itu. Tapi Mbah Suro melanjutkan. Suaranya kini seperti hembusan angin ribut. Aku pernah melihatnya sendiri. Seorang pria seperti kau, penuh ambisi. Ia kaya raya setelah ritual. Tapi setiap bulan purnama, ia berteriak di malam hari, seolah dikejar hantu. Akhirnya, tubuhnya ditemukan di hutan, terkoyak dari dalam, matanya kosong. Seperti lubang hitam. Entitas itu tak pernah puas. Anak muda. Ia haus akan hasrat yang paling gelap, yang membuat manusia menjadi binatang. Ardi merasakan ketakutan merayap di dadanya. Seperti ular dingin, tapi visi kekayaan, emas mengkilap, rumah besar, kebebasan. Dari kemiskinan, membuatnya tetap duduk. Bagaimana caranya, Mbah? Tanyanya, suaranya gemetar tapi tegas. Mbah Suro tertawa pelan, tawa yang seperti batu kering, bergema di ruangan kecil itu. Kau harus datang ke lingkaran batu di tengah hutan saat bulan purnama. Bawa darah ayam hitam dan bunga dari kuburan. Ucapkan mantra yang akan kuajarkan. Tapi ingat, saat entitas muncul, jangan lari. Ia akan merayu Mu dengan cara yang tak bisa kau tolak. Sentuhan dingin yang membara, bisikan yang memabukkan. Itu harga pertama. Ia meraih tangan Ardi, jari-jarinya dingin seperti es, dan menatap mata pemuda itu. Apakah kau siap membayarnya? Ardi mengangguk, mengabaikan getar ketakutan yang semakin kuat. Mbah Suro melepaskan tangannya, tersenyum sinis lagi, seolah tahu bahwa kegelapan akan segera menelan jiwa Ardi. Malam itu, saat Ardi pulang melalui hujan, ia merasakan kehadiran mengikuti di belakangnya. Langkah kaki pelan di lumpur, bisikan angin yang memanggil namanya. Hutan seolah hidup, pepohonan bergoyang lebih ganas, dan kabut menyelimutinya seperti pelukan maut. Ia tiba di rumah dengan tubuh gemetar, tapi pikirannya penuh dengan janji kekayaan. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa pertemuan itu telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Pintu ke dunia di mana hasrat dan kengerian bercampur menjadi satu. Hari-hari setelah pertemuan dengan Mbah Suro terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai bagi Ardi. Matahari terbit di Sukamulya dengan cahaya pucat yang menyusup melalui kabut. Tapi bagi Ardi, setiap pagi membawa beban baru. Ia kembali ke gubuk dukun tua itu keesokan harinya. Langkahnya berat di jalan setapak yang licin karena embun malam. Hutan di sekitar gubuk seolah lebih gelap sekarang. Pepohonan tinggi menjulang seperti penjaga diam yang mengawasi setiap gerakannya.
Mbah Suro menyambutnya dengan tatapan yang lebih dalam, seolah bisa melihat kegelisahan yang mulai merayap di jiwa pemuda itu. "Kau kembali," gumamnya, suaranya seperti gesekan daun kering di angin malam. "Baiklah, anak muda. Persiapan harus sempurna, atau entitas itu akan menelan Mu utuh sebelum ritual dimulai." Mbah Suro memberikan daftar bahan yang harus dikumpulkan. Setiap item seperti kutukan yang dibungkus kata-kata. Pertama, darah ayam hitam, bukan sembarang ayam, tapi yang berbulu legam pekat tanpa satu pun helai putih, simbol kegelapan murni. Ardi harus mendapatkannya sendiri. Membunuhnya di bawah cahaya bulan sabit yang mulai membesar. Malam itu, ia pergi ke pasar desa yang sepi. Mata para pedagang meliriknya curiga saat ia membeli seekor ayam yang pas. Burung itu menggeliat di tangannya saat ia pulang. Kukunya mencakar kulit Ardi seperti peringatan kecil. Di rumah, saat malam semakin pekat, Ardi membawa ayam itu ke belakang rumah, di mana tanah basah dari hujan kemarin. Dengan pisau tumpul yang gemetar di tangannya, ia menyayat leher ayam itu. Darah menyembur hangat ke telapak tangannya. Baunya amis dan logam menusuk hidungnya. Ayam itu berjuang sebentar. Matanya memelotot, seolah melihat sesuatu di balik kegelapan, sebelum tubuhnya lemas. Ardi menuang darah ke dalam botol kaca yang diberi Mbah Suro. Tapi saat ia melakukannya, angin malam berhembus tiba-tiba, membawa suara seperti tawa pelan dari hutan. Ia menggelengkan kepala, meyakinkan diri itu hanya imajinasi. Tapi darah di tangannya terasa lebih tebal, seperti hidup. Selanjutnya, bunga kuburan yang layu, bukan dari taman biasa, tapi dari makam-makam tua di pinggir desa, tempat roh-roh dikatakan masih bergentayangan. Mbah Suro memperingatkan bahwa bunga itu harus dipetik saat tengah malam, ketika energi gaib paling kuat. Ardi menunggu hingga jam-jam gelap. Jam ketika desa terlelap dalam ketakutan diam-diam. Kuburan desa adalah tempat yang mengerikan. Batu nisan miring seperti gigi busuk, ditumbuhi rumput liar yang berbisik saat angin lewat. Kabut menyelimuti area itu seperti kain kafan, membuat udara terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Ardi berjalan di antara makam, lentera minyak di tangannya berkedip-kedip, bayangannya memanjang seperti monster yang mengikuti. Ia mencari bunga layu di atas makam. Seorang wanita yang dulu dikenal sebagai korban ritual serupa, menurut cerita Mbah Suro. Saat ia memetik bunga itu, kelopaknya hitam kecoklatan, baunya seperti daging busuk yang manis. Ia merasakan hembusan dingin di lehernya, seperti napas seseorang di belakang. Ia berbalik cepat, tapi tak ada apa-apa selain kabut yang bergulung. Tapi saat ia pergi, suara langkah kaki pelan mengikuti, sinkron dengan langkahnya sendiri, berhenti saat ia berhenti. Ardi berlari pulang, bunga di tangannya terasa berat seperti batu nisan mini. Setiap malam selama persiapan, mimpi buruk datang seperti tamu tak diundang yang semakin ganas. Ardi berbaring di tikar. Usangnya, mata terpejam, tapi kegelapan di balik kelopak mata membawa visi mengerikan. Ia bermimpi tangan dingin menyentuh kulitnya, jari-jari es yang merayap dari kaki hingga dada, meninggalkan jejak bekas seperti luka bakar. Suara wanita merintih memanggil namanya dari kegelapan. Suaranya manis tapi penuh keputusasaan, seperti jeritan yang tertahan di air. Ardi, datanglah, hasrat Mu milikku. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok samar di ujung ruangan, tubuhnya melengkung aneh, wajahnya tersembunyi di bayangan. Saat ia mencoba bergerak, tangan-tangan itu menariknya ke bawah, ke dalam tanah yang lembab dan penuh cacing yang menggeliat. Ia terbangun, berkeringat dingin, jantungnya berdegup seperti palu di dada, dan setiap kali ruangan terasa lebih gelap, seolah mimpi itu meninggalkan residu kegelapan di dunia nyata.
Desa mulai terasa lebih mencekam seiring persiapan Ardi berlanjut. Hewan-hewan mati secara misterius di sekitar rumahnya. Bukan satu atau dua, tapi semakin banyak. Pagi hari, Ardi menemukan kucing tetangga tergeletak di depan pintu. Tubuhnya kaku dengan mulut terbuka lebar, seolah berteriak diam-diam. Tak ada luka luar, tapi tubuhnya membusuk. Dengan cepat, kulitnya meleleh seperti lilin panas. Baunya menyengat seperti mayat yang digali dari kubur. Lalu, ayam-ayam di kandangnya sendiri mulai jatuh. Satu persatu, mata mereka memerah seperti darah sebelum mati. Tubuh mereka dimakan dari dalam oleh sesuatu yang tak terlihat. Penduduk desa mulai berbisik. Mata mereka melirik Ardi dengan curiga saat ia lewat. Ada yang salah di rumah Ardi, kata seorang ibu tua. Suaranya gemetar. Roh-roh gelisah. Ardi merasakan tatapan mereka seperti jarum. Tapi, ia mengabaikannya, fokus pada persiapan. Namun, di siang hari pun, ia merasakan kehadiran tak kasat mata yang mengikuti langkahnya. Hembusan angin dingin di tempat terbuka, bayangan yang melintas di sudut mata, atau suara desahan pelan. Saat ia sendirian di sawah, Mbah Suro mengajarinya mantra-mantra kuno selama kunjungan berikutnya. Kata-kata asing yang terasa berat di lidah, seperti racun yang meresap ke darah. Ucapkan dengan benar, atau entitas itu akan marah. Peringatnya, matanya menyipit seperti celah pisau. Ardi berlatih di rumah, suaranya bergema di ruangan kosong. Tapi setiap kali, angin luar rumah merespons, pohon-pohon bergoyang lebih keras, seolah mantra itu membangunkan sesuatu di hutan. Ia juga harus mandi dengan air yang dicampur ramuan dari Mbah Suro. Daun-daun hitam yang baunya seperti belerang, membuat kulitnya kesemutan seperti digigit ribuan semut kecil. Setelah mandi, Ardi merasa berbeda. Tubuhnya lebih ringan, tapi jiwanya lebih berat, seolah ada beban tak terlihat yang menempel. Malam demi malam, ketakutan tumbuh seperti jamur di tempat lembab. Tapi ambisi Ardi seperti api yang tak padam. Ia membayangkan kekayaan itu. Emas di tangan, rumah baru, kebebasan dari kemiskinan yang mencekik. Ini hanya tanda-tanda kecil, katanya pada diri sendiri, mengabaikan bulu kuduk yang merinding setiap saat. Namun, di malam terakhir persiapan, saat bulan hampir purnama, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ardi duduk di depan rumah, memandang hutan, saat tiba-tiba kabut bergulung mendekat, membentuk sosok samar seperti wanita dengan tangan terulur. Ia mendengar namanya dipanggil. Suara itu nyata sekarang, bukan mimpi. Ardi, siapkan dirimu. Angin membawa bau amis darah dan bunga layu, membuat perutnya mual. Ia lari masuk rumah, mengunci pintu, tapi suara itu terus bergema di kepalanya. Ia tahu, ia sedang membuka pintu ke neraka, tapi pintu itu sudah setengah terbuka, dan tak ada jalan mundur. Bulan purnama semakin dekat, dan dengan itu, ritual yang akan mengubah segalanya, orang menghancurkannya. Malam bulan purnama akhirnya tiba, membawa cahaya keperakan yang menyusup melalui kanopi hutan lebat, menerangi Sukamulya dengan kilauan dingin yang tak wajar. Bulan tergantung rendah di langit, bulat sempurna seperti mata raksasa yang mengawasi dari atas, memancarkan aura yang membuat udara terasa lebih tebal, lebih menekan. Ardi berdiri di depan rumahnya, tangannya gemetar saat ia memegang tas kain berisi bahan ritual. Botol darah ayam hitam yang masih hangat, sekuntum bunga kuburan layu yang baunya menyengat seperti napas mayat, dan secari kertas dengan mantra yang ditulis tangan Mbah Suro. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang yang tak henti, tapi ambisinya mendorongnya maju. Ia melirik ke belakang sekali, rumah reotnya tampak kecil dan rapuh di bawah cahaya bulan, sebelum melangkah ke pinggir hutan. Kabut malam lebih pekat dari biasanya, bergulung seperti asap dari api neraka, dan angin pelan membawa bisikan samar yang seperti nama-namanya sendiri, memanggil dari kegelapan. Perjalanan ke lingkaran batu kuno adalah ujian. Pertama, jalan setapak yang biasanya familiar kini terasa asing. Pepohonan di kedua sisi seperti tentara diam yang akarnya merayap di tanah seperti ular beracun. Ardi menyalakan lentera minyak kecil, cahayanya kuning redup yang hanya menerangi beberapa langkah di depan, meninggalkan kegelapan pekat di
belakang. Setiap langkahnya menginjak daun kering yang berderak seperti tulang. Retak, dan suara itu bergema aneh, seolah diikuti oleh langkah lain yang tak sinkron. Ia merasakan hembusan dingin di punggungnya, seperti jari-jari tak terlihat yang menyentuh ringan, membuat bulu kuduknya berdiri. Hewan-hewan. Malam yang biasanya riuh kini diam total. Tak ada suara jangkrik atau burung hantu, hanya keheningan yang menekan, dipecah sesekali oleh suara ranting patah. Di kejauhan, seolah sesuatu yang besar bergerak di antara pepohonan. Ardi mempercepat langkah, napasnya tersengal, tapi pikirannya dipenuhi janji Mbah Suro, kekayaan tak terbatas, kehidupan baru jauh dari kemiskinan yang mencekik. Namun, di lubuk hatinya, ketakutan mulai bertunas seperti benih beracun. Lingkaran batu kuno muncul tiba-tiba setelah belokan terakhir, seperti rahasia yang terungkap dari kabut. Tempat itu adalah reruntuhan kuno. Batu-batu besar setinggi manusia disusun melingkar sempurna. Permukaannya kasar dan bernoda lumut hijau kehitaman yang seperti darah kering. Di tengah lingkaran, tanah gundul tanpa rumput, seolah dikutuk tak bisa tumbuh apapun, dan udara di sana lebih dingin, seperti masuk ke dalam gua es. Bulan purnama tepat di atas, cahayanya menusuk lurus ke pusat lingkaran, menciptakan bayangan panjang dari batu-batu yang seperti jari-jari raksasa menunjuk ke langit. Ardi berdiri di pinggir lingkaran, merasakan getaran halus di tanah di bawah kakinya, seperti denyut nadi dari bumi itu sendiri. Bau amis darah dari botolnya bercampur dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih gelap. Bau belerang samar yang membuat hidungnya perih. Ia ingat peringatan Mbah Suro. Jangan keluar lingkaran sampai ritual selesai, atau entitas itu akan menarik Emu ke dunia mereka selamanya. Dengan tangan gemetar, Ardi melangkah masuk ke lingkaran, merasakan hawa dingin yang lebih menusuk, seperti melintasi tirai air beku. Ia meletakkan tasnya di pusat, mengeluarkan bahan-bahannya dengan hati-hati. Pertama, ia menuang darah ayam hitam ke tanah, cairan merah pekat. Itu meresap cepat, meninggalkan noda yang seperti luka terbuka. Lalu, ia meletakkan bunga kuburan di atasnya. Kelopak layu itu bergetar pelan seolah hidup kembali. Akhirnya, dengan suara yang ia harap tegas, Ardi mulai mengucapkan mantra. Kata-kata asing itu terasa berat di lidahnya, seperti batu yang menggelinding di mulut, dan saat ia mengucapkannya, angin mulai berhembus lebih kencang, membawa daun-daun kering berputar di sekitar lingkaran seperti tarian. Gila. Datanglah, wahai penjaga kekayaan, ambillah apa yang kumiliki, berikan apa yang kuinginkan. Suaranya bergema aneh, seolah diulang oleh suara lain dari kegelapan. Tanah di bawahnya mulai bergetar lebih kuat, dan kabut bergulung mendekat, membentuk dinding putih di luar lingkaran. Tiba-tiba, keheningan pecah. Dari pusat kabut, sosok muncul pelan, seperti bayangan yang mengental menjadi bentuk. Ia adalah wanita berpakaian putih panjang yang compang-camping, kainnya seperti kain kafan yang robek, menjuntai seperti tentakel. Kulitnya pucat seperti mayat yang baru digali, putih kebiruan dengan urat-urat hitam yang menonjol seperti sungai beracun di bawah permukaan. Rambutnya hitam panjang, basah dan menempel di wajahnya seperti rumput laut dari dasar lautan gelap. Matanya, ya Tuhan, matanya, hitam kosong tanpa pupil atau putih mata, hanya lubang pekat yang seperti sumur tak berdasar, menarik pandangan Ardi ke dalam kegelapan abadi. Bibirnya tipis dan pucat, tapi tersenyum menggoda, senyuman yang tak manusiawi. Terlalu lebar, memperlihatkan gigi putih tajam seperti jarum. Ia meluncur, mendekat tanpa langkah, tubuhnya melayang di atas tanah, meninggalkan jejak kabut dingin. Ardi mundur setengah langkah, tapi lingkaran batu seolah menahannya. Energi tak terlihat mendorongnya tetap di tempat.
Sosok itu berhenti di depannya. Baunya menyengat, campuran bunga busuk dan hasrat. Manis yang memabukkan, membuat kepala Ardi pusing. "Ardi!" bisiknya. Suaranya seperti hembusan angin melalui gua, multilapis, seolah banyak suara bergabung. "Kau memanggilku, kau menawarkan cinta. M.U." Kata-katanya merayap ke telinga Ardi, membangkitkan hasrat yang tak ia ketahui ada, campur aduk dengan ketakutan yang mencekik. Ia mengulurkan tangan, jari-jarinya panjang dan kurus seperti cabang pohon mati, menyentuh lengan Ardi. Sentuhannya dingin seperti es, tapi sekaligus membakar, seperti api yang membeku, mengirim gelombang kenikmatan mengerikan melalui tubuhnya. Ardi berusaha menarik diri, tapi tubuhnya tak patuh, malah condong mendekat. Entitas itu merayu lebih lanjut, bibirnya bergerak dekat telinga Ardi, bisikannya memenuhi pikirannya dengan gambar-gambar gelap, pelukan panas di kegelapan, ciuman yang menyedot nyawa, hasrat yang tak berujung. "Berikan padaku cinta sejati M.U." Matanya yang hitam menatap ke dalam jiwa Ardi, menggali ingatan tentang ibunya, ayahnya, mimpi-mimpi masa kecil yang polos. Ardi merasakan jiwanya terkoyak. Bagian dari dirinya mengalir ke entitas itu seperti sungai ke lautan. Sentuhannya naik ke dada, ke leher. Setiap kontak membawa ekstasi yang menyiksa. Tubuh Ardi bergetar tak terkendali. Ia berteriak, suaranya campuran antara jeritan ketakutan dan erangan kenikmatan, bergema di hutan yang diam. Ritual mencapai puncak saat entitas itu menempelkan bibirnya ke bibir Ardi. Ciuman dingin yang menyedot napasnya, meninggalkan rasa manis busuk di mulut. Saat itu berakhir, entitas lenyap kembali ke kabut, meninggalkan Ardi berlutut di tanah, tubuhnya lemah dan gemetar. Lingkaran batu kembali sunyi, tapi Ardi merasakan bekas luka tak kasat mata di jiwanya, lubang kosong di mana bagian dari dirinya hilang. Ia bangkit pelan, lentera jatuh dan padam, meninggalkannya dalam cahaya bulan saja. Perjalanan pulang terasa lebih panjang, hutan seolah lebih hidup sekarang, bayangan-bayangan bergerak di sudut mata, suara bisikan mengikuti. Saat ia tiba di rumah, tubuhnya ambruk ketikar, tapi tidur tak datang, hanya mimpi setengah sadar tentang mata hitam yang mengawasi dari kegelapan. Ritual pertama selesai, tapi Ardi tahu, ini baru permulaan dari neraka yang ia undang sendiri. Pagi setelah ritual, sinar matahari menyusup melalui celah dinding rumah Ardi, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Tubuhnya terasa seperti habis digilas batu besar, setiap otot pegal dan lemah, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara, aroma segar dari sawah yang tiba-tiba subur. Ia bangkit pelan, kepalanya masih pusing dari malam sebelumnya, dan melangkah keluar. Apa yang ia lihat membuat napasnya terhenti. Sawah miliknya, yang kemarin masih kering dan tandus, kini dipenuhi padi hijau yang tumbuh setinggi lutut, seolah semalam saja telah berlalu musim hujan penuh. Burung-burung berkicau riang di atasnya, tapi suara mereka terdengar aneh, seperti ejekan samar. Ardi berjalan ke tengah sawah, tangannya menyentuh batang padi yang lembab, dan ia merasakan getaran halus di ujung jari, seperti denyut nadi dari tanah itu sendiri. Ini bukan keajaiban alam, ini hasil dari kesepakatan gelapnya. Tak lama kemudian, kekayaan mulai mengalir, seperti sungai yang meluap. Saat Ardi pergi ke pasar desa untuk menjual hasil panen mendadak itu, pedagang-pedagang berebut membelinya dengan harga tinggi. Mata mereka lebar karena takjub. "Padi seperti ini belum pernah kulihat," kata seorang pedagang tua, tangannya gemetar saat membayar dengan koin emas yang berkilau. Uang itu datang dari sumber tak terduga, seorang saudagar asing, yang kebetulan lewat desa menawarkan harga 2 kali lipat, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ardi pulang dengan kantong penuh, cukup untuk membeli makanan segar, pakaian baru, bahkan memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Penduduk desa mulai berbisik saat melihatnya. "Ardi kaya mendadak," kata mereka, suara penuh iri dan curiga. Beberapa tetangga mendekat, memuji keberuntungannya,
Tapi mata mereka menyimpan pertanyaan tak terucap. Desa Sukamulya tetap tenang di permukaan. Kabut pagi masih menyelimuti jalan-jalan. Seperti biasa, tapi Ardi merasakan tatapan mereka seperti jarum dingin di punggungnya. Dengan kekayaan baru, hidup Ardi berubah drastis. Ia membeli seekor kerbau kuat untuk membajak sawah dan panen. Berikutnya bahkan lebih melimpah. Biji-bijiannya besar dan berat seperti batu permata. Uang terus datang. Surat dari kerabat jauh yang tiba-tiba mengirim warisan atau penemuan koin-koin lama terkubur di belakang rumah saat ia menggali sumur baru. Ardi menjadi orang kaya baru di desa. Rumahnya direnovasi dengan kayu segar yang baunya harum, dan ia bahkan mempekerjakan buruh untuk membantu. Malam hari, ia makan malam mewah, daging segar yang dimasak dengan rempah mahal, rasa yang memabukkan lidahnya. Tapi di balik kemewahan itu, ada kegelisahan yang mulai merayap. Saat ia bercermin di pagi hari, untuk pertama kalinya, ia melihat kilasan aneh. Pantulan wajahnya biasa, tapi sesaat kulitnya memucat, dan fitur-fiturnya berubah menjadi tengkorak yang menyeringai. Mata kosong seperti lubang hitam. Ia mengedipkan mata, dan itu hilang, tapi jantungnya berdegup kencang, meninggalkan rasa dingin yang menjalar di dada. Malam-malam berikutnya membawa mimpi yang semakin mengganggu. Awalnya, mimpi itu erotis, penuh hasrat yang memabukkan. Ia melihat sosok wanita pucat itu lagi, tubuhnya melengkung menggoda di kegelapan. Tangannya menyentuh dengan lembut yang membangkitkan api dalam dirinya. Bisikannya manis, janji kenikmatan tak berujung yang membuat Ardi menggeliat dalam tidur. Tapi seketika, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Pelukan yang hangat menjadi dingin seperti es, mencekik lehernya hingga napas tersengal. Wajah wanita itu retak seperti tanah kering, memperlihatkan daging busuk di bawahnya. Dan matanya yang hitam menatap dengan kelaparan yang tak manusiawi. Lebih banyak, bisiknya. Suaranya seperti angin melalui tengkorak. Ardi terbangun di tengah malam, tubuhnya basah keringat, tangannya memegang leher sendiri seolah dicekik sungguhan. Ruangan gelap, tapi ia merasakan kehadiran, bayangan di sudut mata yang lenyap saat ia menoleh. Desa tetap tenang, penduduk melanjutkan rutinitas mereka. Para petani membajak sawah, anak-anak bermain di jalan tanah, dan kabut sore menyelimuti segalanya seperti selimut abadi. Tapi bagi Ardi, ketenangan itu palsu. Ia mulai merasakan energi gelap mengalir di nadinya, seperti darah hitam yang bercampur dengan miliknya sendiri. Saat ia berjalan sendirian di sawah, angin membawa aroma amis yang samar, seperti bau kuburan basah, dan ia mendengar suara desahan pelan di telinganya, seolah entitas itu berbisik dari dalam tubuhnya. Malam hari, saat ia duduk di teras rumah baru, cahaya bulan membuat bayangan pohon memanjang seperti tangan yang meraih, dan ia merasakan tarikan halus di jiwanya, seperti benang tak terlihat yang menariknya kembali ke hutan. Hewan-hewan di sekitar rumahnya mulai bertingkah aneh. Kerbaunya mengamuk tiba-tiba di malam hari, mata merah seperti darah, seolah dirasuki. Ardi mencoba mengusirnya dengan obor, tapi api itu berkedip aneh, seolah ada hembusan napas dingin yang memadamkannya. Kegelisahan Ardi semakin dalam. Ia mencoba menikmati kekayaannya, membeli kain sutra untuk tempat tidur, makan buah-buahan segar yang rasanya manis luar biasa. Tapi setiap gigitan terasa ada rasa busuk tersembunyi di dalamnya. Saat ia bercermin lagi, kilasan tengkorak muncul lebih sering, sekarang disertai senyuman yang melebar, gigi tajam yang seperti milik predator. Ia mulai menghindari cermin, menutupnya dengan kain, tapi pantulan itu muncul di permukaan lain, di air sumur yang hitam, atau di pisau mengkilap. Saat ia memotong daging, mimpi buruk semakin intens. Sekarang, dalam tidur, ia
Merasakan pelukan dingin itu nyata, meninggalkan bekas merah di kulitnya saat bangun, seperti goresan cakar halus. Ini hanya hayalan, katanya. Pada diri sendiri, suaranya gemetar di ruangan kosong. Tapi energi gelap itu semakin kuat, seperti parasit yang bersarang di dalam dirinya, memakan pikiran. Bahagianya sedikit demi sedikit, menunggu bulan purnama berikutnya untuk menuntut lebih. Hari-hari berlalu dengan campuran kegembiraan dan teror. Penduduk desa mulai mendekat, meminta pinjaman atau nasihat, tapi Ardi merasakan keterasingan yang dalam. Saat ia berjalan di jalan desa, kabut seolah mengikuti langkahnya lebih dekat, membentuk bentuk-bentuk samar yang seperti wajah pucat. Suara angin malam sekarang membawa nama-namanya, diulang. Seperti mantra, membuatnya terjaga hingga fajar. Ia tahu, jiwa entitas itu mulai bersarang di dalamnya, seperti benih yang tumbuh di tanah subur hatinya, siap mekar menjadi sesuatu yang mengerikan. Kekayaan itu nyata, tapi harganya mulai terasa, sepotong jiwa yang hilang, digantikan oleh kegelapan yang haus. Ardi mencoba mengabaikannya, fokus pada emas di tangannya, tapi di malam yang sunyi, ia merasakan detak jantung kedua di dadanya, sinkron dengan bulan yang mulai membesar lagi di langit. Bulan purnama kedua mendekat seperti bayang-bayang tak terhindarkan. Cahayanya semakin terang setiap malam, menyusup melalui celah-celah rumah Ardi yang kini lebih mewah. Desa Sukamulya tetap berdenyut dalam ritme lambatnya. Penduduk sibuk dengan panen mereka sendiri. Tapi bagi Ardi, waktu terasa melambat. Setiap hari dipenuhi antisipasi yang mencekam. Kekayaannya terus bertambah. Karung-karung beras menumpuk di gudang baru, koin emas tersembunyi di bawah lantai, dan bahkan tetangga mulai meminjam uang darinya dengan hormat yang dipaksakan. Namun, di balik itu semua, Ardi merasakan perubahan dalam dirinya. Sebuah kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada benang tak terlihat yang menariknya kembali ke hutan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi singkat di mana ia melihat kilasan mata hitam, dan pagi hari, ia bangun dengan rasa lelah yang tak wajar, seolah tidurnya dicuri. Saat hari ritual mendekat, gejala-gejala aneh semakin intens. Ardi mulai mendengar suara-suara samar di siang bolong. Bukan bisikan angin biasa, tapi kata-kata yang terucap jelas di telinganya. Datanglah, persiapkan. Saat ia bekerja di sawah, suara itu datang lagi, membuatnya berhenti dan menoleh. Tapi tak ada siapapun selain kabut yang bergulung pelan. Tubuhnya juga berubah, kulitnya terasa lebih sensitif. Setiap hembusan angin seperti sentuhan jari dingin, mengingatkannya pada malam pertama di lingkaran batu. Ia mencoba mengabaikannya dengan sibuk mengurus kekayaan barunya, membeli perabot kayu ukir dari pedagang keliling, atau menyantap hidangan daging panggang yang berlimpah. Tapi makanan itu terasa hambar sekarang, seperti ada rasa tanah basah yang tersembunyi di setiap gigitan. Penduduk desa mulai menjauh. Mereka melihat perubahan di mata Ardi. Kilau aneh yang seperti cahaya bulan di malam hari, dan bisik-bisik mereka semakin lantang. Ardi berubah, hutan telah menyentuhnya. Malam bulan purnama tiba dengan angin yang lebih ganas. Pohon-pohon di hutan bergoyang seperti tubuh yang kesakitan. Daun-daun berjatuhan seperti air mata kering. Ardi tak bisa menolak panggilan itu. Tubuhnya bergerak sendiri, membawa tas kain yang sama ke lingkaran batu. Jalan setapak terasa lebih gelap, kabut tebal seperti dinding hidup yang menekan dari segala sisi, dan suara langkah kakinya bergema aneh, seolah diikuti oleh gema dari dunia lain. Saat ia tiba di lingkaran, batu-batu kuno seolah lebih tinggi, bayangannya memanjang seperti jari-jari yang siap mencengkeram. Bulan purnama, cahayanya menusuk seperti pisau perak, membuat tanah di pusat lingkaran berkilau basah, seolah baru saja diguyur darah. Ardi mengulangi mantra dengan suara gemetar. Kata-kata itu sekarang terasa lebih berat, seperti batu yang menggelinding di dada, dan angin merespons dengan
Hembusan dingin yang membawa bau amis seperti kuburan basah yang baru dibuka. Entitas itu muncul lebih cepat kali ini, bukan pelan dari kabut, tapi tiba-tiba seperti ledakan kegelapan. Sosok wanita pucat itu lebih agresif. Tubuhnya tak lagi melayang anggun, tapi bergerak dengan kecepatan predator. Kain putihnya robek-robek seperti kulit yang terkoyak. Baunya menyengat menusuk hidung Ardi. Amis seperti ikan busuk dicampur tanah. Lembab dan darah lama membuat perutnya mual. Matanya yang hitam kosong sekarang menyala dengan kilau merah samar, seperti bara api di lubang neraka, dan bibirnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang lebih tajam, seperti duri. Berdarah. Kau kembali. Bisiknya, suaranya bukan hembusan angin lagi, tapi geraman rendah yang bergema di dada Ardi, membuat tulangnya bergetar. Ia mendekat dengan cepat. Tangannya sekarang berbentuk cakar dengan kuku panjang hitam seperti duri pohon beracun, meraih lengan Ardi, meninggalkan goresan berdarah yang panas seperti api. Ardi mencoba melawan, tapi tubuhnya tak patuh. Hasrat yang dipaksakan melanda seperti banjir dingin, membuatnya kehilangan kendali. Entitas itu menekannya ke tanah. Pelukannya mencekik, sentuhannya membakar kulit sambil membekukan darah. Bisikannya sekarang perintah. Berikan lebih jiwa MU milikku. Setiap goresan cakarnya meninggalkan luka yang tak hanya fisik, tapi juga menusuk jiwa, menggali ingatan-ingatan gelap yang Ardi coba kubur. Kematian ibunya, hilangnya ayahnya, mimpi buruk masa kecil, kenikmatan yang mengerikan bercampur dengan rasa sakit, membuat Ardi berteriak. Suaranya hilang dalam angin malam yang semakin ribut. Entitas itu menuntut lebih dari sekadar rayuan. Ia menyedot energi Ardi seperti parasit. Tubuhnya yang pucat menempel seperti leech raksasa, meninggalkan bekas biru kehitaman di kulitnya. Malam itu terasa abadi. Lingkaran batu seolah menyempit. Batu-batu itu seperti penonton diam yang menikmati penderitaannya. Saat fajar menyingsing, entitas lenyap kembali ke kabut, meninggalkan Ardi tergeletak di tanah dingin. Tubuhnya lemah seperti kain lap basah. Ingatannya kabur. Fragmen-fragmen mimpi buruk yang tak lengkap. Cakar yang menggores, bibir dingin yang menyedot, dan suara geraman yang bergema. Ia bangkit pelan, darah menetes dari luka-luka di lengannya. Tapi saat ia pulang, kekayaannya bertambah lagi. Karung emas muncul di depan rumah, seolah hadiah dari neraka. Penduduk desa tak bertanya, mereka hanya melirik. Luka-lukanya dengan mata ketakutan, menjauh lebih jauh. Tapi sekarang, suara-suara di kepala Ardi mulai muncul, bisikan yang memerintahkannya melakukan hal-hal aneh. Kubur foto ibumu di hutan, kata suara itu. Suatu malam, suaranya seperti entitas tapi dari dalam dirinya sendiri. Ardi mencoba menolak, tapi tangannya bergerak sendiri, menggali lubang kecil di pinggir hutan dan mengubur barang pribadi itu. Tanah basah menempel di jarinya, seperti darah. Bisikan semakin sering, datang di saat tak terduga. Saat makan, suara itu menyuruhnya membuang makanan ke tanah. Saat tidur, ia memerintahkan Ardi berjalan ke hutan sendirian. Ardi merasakan entitas itu sedang mengambil alih pikirannya perlahan, seperti akar yang tumbuh di otak, mencekik pikiran rasionalnya. Malam hari, ia melihat bayangan di dinding rumah, bentuk wanita pucat yang bergerak pelan, matanya menyala dari kegelapan. Hewan-hewan di sekitarnya semakin ganas. Kerbaunya mati tiba-tiba. Tubuhnya terkoyak dari dalam, isi perutnya berbau sama seperti entitas. Ardi mencoba berdoa, tapi kata-kata suci terasa asing di mulutnya, digantikan oleh mantra kuno yang muncul sendiri. Ketakutannya memuncak saat ia bercermin. Wajahnya sekarang memiliki bayangan ganda, satu normal, satu lagi dengan mata hitam dan senyum lebar. Hari-hari berikutnya dipenuhi paranoia.
Ardi mengunci diri di rumah, tapi bisikan menembus dinding. Lebih banyak, persiapkan untuk kedatangan berikutnya. Ia merasakan jiwa entitas itu bersarang lebih dalam, mengendalikan impiannya menjadi mimpi buruk di mana ia menjadi entitas itu sendiri, merayap di hutan mencari korban baru. Kekayaan itu tak lagi membawa sukacita. Emas terasa dingin seperti kulit mayat, makanan berubah rasa menjadi abu di mulut. Desa terasa semakin isolasi, kabut lebih tebal, seolah menutup Ardi dari dunia luar. Ia tahu, kunjungan kedua ini bukan akhir. Entitas itu haus, dan harga selanjutnya akan lebih mahal, mungkin seluruh jiwanya. Tapi bisikan itu terus datang, memerintah, membuatnya takut bahwa tak lama lagi, ia tak akan bisa membedakan dirinya dari monster yang ia undang. Desa Sukamulya, yang dulu tenang meski diselimuti kabut abadi, kini mulai retak seperti tanah kering di musim kemarau panjang. Awalnya, tanda-tanda kecil muncul, suara jeritan samar di malam hari yang dikira angin, atau bayangan gelap yang melintas di jalan desa saat senja. Tapi seiring hari berganti, teror itu menyebar seperti wabah tak terlihat, merayap dari rumah ke rumah, dari hutan ke sawah. Ardi, yang kini hidup dalam kemewahan palsu, merasakan semuanya dimulai dari dirinya, seperti infeksi yang bermula dari luka kecil tapi menyebar ke seluruh tubuh. Ia sering berdiri di teras rumahnya yang baru direnovasi, memandang desa dengan mata lelah, dan melihat bagaimana kegelapan yang ia undang mulai menelan orang-orang di sekitarnya. Kejadian pertama yang mengguncang desa terjadi pada malam hujan deras, ketika seorang petani tua bernama Pak Joko menghilang. Dari rumahnya, ia pergi ke sawah untuk memeriksa bendungan, tapi tak pernah kembali. Pagi harinya, tubuhnya ditemukan di pinggir sungai, kaku seperti patung batu. Kulitnya pucat kebiruan seolah darahnya telah disedot habis. Ekspresi wajahnya adalah yang paling mengerikan. Mata terbelalak lebar, mulut terbuka dalam jeritan diam, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dibayangkan. Manusia sebelum napas terakhirnya. Mata itu kosong, hitam pekat tanpa cahaya. Mirip dengan mata entitas yang menghantui Ardi. Penduduk berkumpul di sekitar. Mayat. Suara mereka gemetar saat berbisik. Ini bukan kematian biasa. Ada yang salah di desa ini. Ardi mendengar berita itu dari tetangga. Dan saat ia melihat tubuh Pak Joko dari kejauhan, ia merasakan getar dingin di tulang punggungnya. Ia tahu, ini akibat dari ritualnya. Gerbang yang ia buka telah melepaskan roh-roh haus yang kini berkeliaran bebas. Hilangnya orang-orang semakin sering. Malam demi malam, desa kehilangan penduduk. Seorang ibu rumah tangga ditemukan di belakang rumahnya dengan pose yang sama, tubuh kaku dan mata kosong. Seorang anak kecil hilang saat bermain di pinggir hutan. Tubuh mungilnya muncul 2 hari kemudian di antara akar pohon. Wajahnya membeku dalam ketakutan abadi. Desa yang dulu ramai dengan suara tawa anak-anak kini sunyi senyap setelah matahari terbenam. Pintu-pintu dikunci rapat, tapi itu tak membantu. Teror itu meresap melalui celah-celah, seperti kabut yang tak bisa dihalangi. Ardi sering terjaga di malam hari, mendengar jeritan samar dari rumah tetangga, diikuti keheningan yang lebih mencekam. Ia mulai melihat bayangan gelap merayap di jalan desa, bukan imajinasi lagi, sosok-sosok hitam yang meluncur pelan seperti asap, meninggalkan jejak dingin di tanah yang mereka lewati. Saat ia berani mengintip dari jendela, bayangan itu berhenti, seolah merasakan tatapannya. Lalu lenyap ke kegelapan, meninggalkan bau amis yang menyengat. Hewan-hewan di desa juga berubah, menjadi ganas, seperti dirasuki setan. Anjing-anjing yang dulu jinak kini menggeram di malam hari, mata mereka menyala merah seperti bara, menyerang manusia dengan gigi berlumur darah segar. Seekor sapi milik tetangga mengamuk di kandang. Tanduknya menusuk pemiliknya hingga tewas. Tubuh hewan itu kemudian membusuk dalam. Semalam, dagingnya meleleh seperti lilin di api. Burung-burung hitam berkumpul di atap rumah Ardi, berkicau dengan suara yang seperti jeritan manusia. Mata kecil mereka menatap ke jendela seolah mengawasi.
Ardi mencoba mengusir mereka dengan batu, tapi mereka tak bergeming, hanya menatap dengan tatapan yang haus. Ia sadar, roh-roh haus itu tak lagi puas dengan dirinya saja. Mereka mengikuti jejaknya, menyebar ke desa seperti api liar yang membakar segalanya. Setiap malam, ia merasakan tarikan di jiwanya, seperti benang yang menghubungkannya dengan kegelapan hutan, dan ia tahu bahwa ritualnya telah membuka gerbang ke dunia lain, melepaskan makhluk-makhluk yang kini memburu jiwa-jiwa segar. Ketakutan Ardi memuncak saat ia memutuskan untuk mencari Mbah Suro lagi, berharap dukun tua itu punya jawaban. Ia berjalan ke gubuk pinggir hutan di siang hari, saat cahaya matahari masih cukup kuat untuk mengusir bayangan. Tapi saat mendekat, bau busuk menyambutnya, bau daging membusuk yang dicampur tanah basah, membuat perutnya bergejolak. Pintu gubuk terbuka lebar, berayun pelan dengan angin, dan di dalam, kegelapan menanti. Seperti mulut gua, Ardi melangkah masuk, lentera di tangannya berkedip redup, menerangi adegan mengerikan. Mbah Suro tergeletak di lantai, tubuh keriputnya terkoyak seolah dimakan binatang buas ganas. Dada dan perutnya robek lebar, isi perutnya tumpah seperti ular-ular merah yang menggeliat, dan darah kering membentuk genangan hitam di tanah liat. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya membeku. Dalam ekspresi ketakutan yang sama seperti korban lainnya, mata hitamnya kosong, tapi di dinding di belakangnya, ada pesan yang ditulis dengan darah. Segar, ia datang untukmu. Huruf-huruf itu miring dan kasar, seperti digores dengan cakar, masih menetes pelan seolah baru saja ditulis. Ardi mundur, napasnya tersengal, lentera jatuh, dan padam, meninggalkannya dalam kegelapan gubuk. Ia merasakan hembusan dingin di lehernya, seperti napas entitas itu sendiri, dan suara bisikan samar bergema di telinganya. Kau selanjutnya. Ia berlari keluar hutan seolah hidup di sekitarnya. Ranting-ranting menampar wajahnya seperti tangan marah, dan kabut mengejar seperti asap beracun. Saat tiba di desa, penduduk berkumpul di alun-alun. Wajah mereka pucat dan gemetar, berbicara tentang kematian Mbah Suro yang baru mereka dengar. Dukun itu tahu terlalu banyak, kata seorang kakek. Suaranya bergetar. Sekarang, siapa yang bisa melindungi kita? Ardi berdiri di pinggir kerumunan, merasakan tatapan mereka beralih padanya, curiga, takut, seolah tahu bahwa ia adalah sumber segalanya. Malam itu, desa diguncang lagi, jeritan dari rumah tetangga, diikuti suara gigitan dan koyakan, dan pagi harinya, korban baru ditemukan dengan tubuh terkoyak, mata kosong. Ardi mengunci diri di rumah, tapi kegelapan tak bisa dikunci. Bayangan merayap di bawah pintu, suara cakar menggores dinding. Dari luar, dan di cermin, pantulannya sekarang disertai sosok pucat di belakang, matanya hitam mengawasi. Ia sadar, roh-roh itu haus akan lebih banyak jiwa, dan desa ini hanyalah awal dari pesta mereka. Setiap hembusan angin membawa jeritan samar, setiap bayangan menyimpan ancaman, dan Ardi tahu, tak lama lagi, teror itu akan datang untuknya secara pribadi. Desa Sukamulya bukan lagi tempat tinggal, ia telah menjadi kuburan hidup, di mana yang mati berjalan, dan yang hidup menunggu giliran. Kegelapan yang menyelimuti Sukamulya semakin pekat, seperti tinta hitam yang merembes ke setiap sudut desa. Ardi, yang dulu penuh ambisi, kini menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Tubuhnya kurus, mata cekung dengan lingkaran hitam seperti memar abadi, dan kulitnya mulai kehilangan warna, memucat seperti kertas basah yang robek. Setiap malam, bisikan di kepalanya semakin lantang, bukan lagi suara entitas semata, tapi campuran dengan pikirannya sendiri, memerintah hal-hal kecil yang aneh. Minum air dari sungai gelap, atau potong rambutmu di bawah bulan. Ia tahu, jika tak bertindak, ia akan hilang sepenuhnya,
digantikan oleh kegelapan yang haus itu. Putus asa melanda seperti gelombang dingin, mendorongnya mencari jalan keluar dari kutukan yang ia ciptakan sendiri. Desa sudah seperti kota hantu, rumah-rumah kosong, penduduk yang tersisa mengunci pintu sejak sore, dan kabut malam membawa jeritan samar yang tak pernah berhenti. Ardi mulai dengan menggali buku-buku kuno yang tersembunyi di rumah Mbah Suro yang telah ditinggalkan. Ia kembali ke gubuk itu di siang bolong, saat matahari masih cukup kuat untuk mengusir bayangan, tapi udara di dalam tetap lembab dan berbau busuk, seperti napas mayat yang tersisa. Lantai masih bernoda darah kering, dan dinding penuh coretan aneh yang seperti rune setengah pudar. Di sudut ruangan, di balik tumpukan kain lapuk, ia menemukan kotak kayu tua yang terkunci rapat. Dengan tangan gemetar, Ardi memecah gemboknya menggunakan batu, dan di dalamnya ada buku-buku kulit yang rapuh. Halamannya kuning kecoklatan seperti kulit tua yang mengelupas. Ia membawa semuanya pulang, menyembunyikannya di bawah tempat tidur, dan mulai membaca di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, seolah api itu sendiri takut dengan isinya. Buku-buku itu penuh cerita mengerikan tentang pesugihan kuno, ritual yang berasal dari zaman ketika manusia masih menyembah roh hutan. Satu buku menceritakan asal-usul entitas itu, seorang wanita cantik, yang dikorbankan oleh dukun jahat ratusan tahun lalu. Jiwanya terperangkap dalam kutukan abadi, haus akan hasrat manusia untuk bertahan hidup. Ia tak pernah puas. Tulis halaman yang robek, tinta pudar tapi kata-katanya menusuk seperti pisau. Setiap korban memberinya kekuatan, tapi juga membuatnya lebih ganas. Ardi membaca tentang ritual balik, cara memutus ikatan dengan membakar simbol cinta sejati di lingkaran batu, sambil mengucapkan mantra pembalik. Tapi peringatannya jelas, gagal berarti jiwa Mu selamanya miliknya. Saat membaca, angin malam menabrak jendela, dan lilin padam tiba-tiba, meninggalkannya dalam kegelapan di mana ia mendengar tawa pelan, seperti suara wanita dari buku itu sendiri. Tak puas dengan buku saja, Ardi mencari dukun lain di desa tetangga, berjalan jauh melewati hutan yang semakin mencekam. Pohon-pohon seolah hidup, cabangnya meraih seperti tangan keriput, dan kabut mengikuti langkahnya seperti anjing setia yang haus darah. Ia tiba di sebuah kampung kecil di lereng bukit, di mana seorang dukun perempuan tua bernama Embok Rini tinggal di rumah bambu sederhana. Embok Rini, dengan tubuh bungkuk dan mata buta sebelah yang tertutup kelopak putih, menyambutnya dengan suara serak seperti daun kering. "Aku tahu kenapa kau datang, anak muda," katanya sebelum Ardi berbicara. Hidungnya mengendus udara seolah mencium bau kegelapan di tubuh Ardi. Ia menyuruh Ardi duduk di lantai tanah, dan di bawah cahaya obor yang asapnya menyengat, Embok Rini menceritakan lebih dalam tentang entitas itu. Roh pesugihan itu kuno, lebih tua dari gunung ini, gumamnya. Jari keriputnya menggambar lingkaran di tanah. Ia bukan sekadar hantu, ia adalah nafsu yang hidup, memakan hasrat manusia sampai tak tersisa apapun. Banyak yang mencoba memutus kutukan, tapi kebanyakan gagal. Jiwa mereka menjadi bagian darinya, berkeliaran di hutan, mencari korban baru. Embok Rini memperingatkan bahwa ritual balik berbahaya. Entitas bisa merasakan niat itu dan menyerang lebih dulu. Ia akan menyeret Mu ke ilusi neraka, tempat jiwa-jiwa korban disiksa selamanya. Ardi merasakan dingin merayap di tulangnya, tapi ia memohon bantuan. Embok Rini memberikan mantra tambahan, ditulis di daun kering yang baunya seperti belerang, tapi ia menolak ikut. Ini perang Mu sendiri. Jika gagal, jangan kembali ke sini, kau akan membawa maut bersamamu. Kembali ke Sukamulya, Ardi mempersiapkan ritual balik dengan hati yang berdebar. Ia mengumpulkan bahan, foto almarhum ibunya, sebagai simbol cinta sejati, lilin hitam dari lilin lebah liar, dan garam suci dari sungai pegunungan. Malam bulan purnama ketiga tiba lebih cepat dari yang ia inginkan.
Angin ribut mengguncang desa seperti jeritan ratusan jiwa. Ardi berjalan ke lingkaran batu, tasnya berat dengan barang-barang itu, dan hutan. Seolah menolaknya, ranting menampar wajahnya, akar tersandung kakinya, dan suara geraman samar bergema dari kegelapan. Saat tiba, lingkaran itu terasa lebih dingin, batu-batu seperti es yang hidup, dan kabut bergulung tebal seperti dinding penjara. Ia mulai ritual, menuang garam membentuk lingkaran dalam, menyulut lilin hitam yang apinya biru aneh, dan mengucapkan mantra balik dengan suara yang ia harap kuat. Kembalilah ke kegelapan. Mu, lepaskan jiwaku. Tapi sebelum selesai, angin berubah menjadi badai kecil, dan entitas muncul lebih dulu, bukan pelan tapi seperti ledakan. Kabut hitam. Sosok wanita itu kini berubah total. Wajahnya retak seperti tanah. Gersang, memperlihatkan daging busuk di bawahnya, gigi tajam seperti pisau berkarat, yang menetes darah, dan matanya menyala merah seperti lava. Kau berani melawan? Geramnya. Suaranya seperti ribuan suara yang berteriak bersama, bergema di kepala Ardi. Entitas menyeret Ardi ke dalam ilusi neraka. Dengan cakarnya yang panjang, dunia sekitar berubah. Lingkaran batu menjadi jurang api, tanahnya retak dengan lava mengalir, dan di sekitar, jiwa-jiwa korban sebelumnya disiksa. Tubuh mereka terkoyak oleh tentakel hitam, jeritan. Mereka menusuk telinga seperti jarum panas. Ardi melihat ayahnya sendiri di sana. Wajahnya meleleh seperti lilin, memohon ampun. Rasa sakit melanda tubuh Ardi, seperti api yang membakar dari dalam, dan hasrat gelap menguasai pikirannya. Dorongan untuk bergabung dengan entitas menjadi bagian dari kegelapan itu. Ia bertahan dengan sisa akalnya, memegang foto ibunya erat-erat, membakarnya di lilin yang tersisa, dan berteriak mantra balik. Ilusi retak. Pelan, entitas berteriak marah. Suaranya seperti angin topan yang pecah kaca. Saat ritual berakhir, Ardi bangun di lingkaran batu. Tubuhnya lemah tapi kutukan tak putus sepenuhnya. Kulitnya semakin memucat, seperti mayat yang berjalan, dan hasrat gelap masih bersarang di pikirannya, membuatnya haus akan hal-hal aneh seperti darah segar atau kegelapan malam. Ia takut melihat cermin sekarang. Pantulannya menunjukkan bayangan monster di balik wajahnya, gigi tajam yang sesekali muncul. Ardi tahu, ia telah gagal total. Entitas masih ada di dalamnya, menunggu saat lemah untuk mengambil alih sepenuhnya. Desa semakin sepi, dan Ardi merasa seperti virus yang menyebar, takut bahwa ia sendiri akan menjadi pemburu jiwa berikutnya. Bulan purnama terakhir mendekat seperti vonis mati yang tak bisa dihindari. Cahayanya semakin terang setiap malam, menyinari Sukamulya dengan kilauan dingin yang seperti pisau es. Desa yang dulu hidup kini seperti mayat yang bergerak lambat. Rumah-rumah kosong, jalanan sepi, dan kabut malam lebih tebal, membawa aroma busuk yang seperti napas dari dunia bawah. Ardi, yang tubuhnya kini rapuh seperti daun kering, merasakan panggilan itu semakin kuat. Sebuah tarikan di dada yang seperti kait besi, menariknya ke hutan. Bisikan di kepalanya tak lagi samar. Mereka berteriak sekarang, suara entitas yang bergema seperti ribuan jeritan yang tertahan. Datanglah, selesaikan apa yang kau mulai, jiwa Mu milikku selamanya. Ia tahu, ini adalah malam terakhir. Jika tak menghadapinya, desa akan lenyap sepenuhnya, dan ia sendiri akan menjadi monster yang berkeliaran di kegelapan. Ardi mempersiapkan diri dengan sisa kekuatan yang ada, mengumpulkan barang-barang untuk konfrontasi akhir. Dari buku-buku Mbah Suro yang rapuh, ia belajar bahwa untuk menutup gerbang, ia harus membakar simbol cinta sejati terakhirnya, foto pudar almarhum ibunya, satu-satunya kenangan yang masih menyimpan cahaya di jiwanya yang gelap. Ia menyimpannya di saku dada. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas usang itu, mengingat wajah ibunya yang lembut, kontras dengan kegelapan yang kini menguasai hidupnya. Ia juga membawa pisau perak tua yang ditemukan di gubuk Mbah Suro. Bilahnya dingin seperti es, dikatakan bisa melukai roh gaib. Malam sebelumnya,
Mimpi buruk paling ganas datang. Ia melihat dirinya sendiri sebagai entitas. Tubuhnya berubah menjadi massa gelap yang haus, menyedot jiwa tetangga-tetangganya satu persatu, rasa darah manis di mulutnya. Ia terbangun dengan darah mengalir dari hidung, dan di cermin, matanya sesaat hitam pekat, sebelum kembali normal. Saat malam tiba, angin ribut melolong seperti binatang buas yang kelaparan, pohon-pohon hutan bergoyang ganas, daun-daun berjatuhan seperti hujan darah kering. Ardi melangkah keluar rumah, tubuhnya dibungkus mantel usang, lentera di tangannya berkedip redup seolah takut menyinari jalan. Desa sunyi total, tak ada suara manusia, hanya hembusan angin yang membawa jeritan samar dari korban-korban sebelumnya. Kabut menyelimutinya, seperti pelukan maut, dingin dan lembab, menempel di kulit seperti tangan. Lembab yang tak diinginkan. Setiap langkah ke hutan terasa lebih berat. Tanah di bawah kakinya seperti lumpur hidup yang menariknya ke bawah. Dan suara ranting patah di kejauhan seperti langkah makhluk tak kasat mata yang mengikuti. Ardi merasakan kehadiran mereka, roh-roh haus yang telah dibebaskan. Oleh ritualnya, bayangan hitam yang melintas di sudut mata, meninggalkan bau amis yang menyengat seperti daging busuk. Lingkaran batu kuno muncul dari kabut seperti mimpi buruk yang terwujud. Batu-batunya sekarang retak-retak seperti tulang yang patah, dan tanah di pusatnya hitam gosong seolah dibakar dari dalam. Bulan purnama tergantung tepat di atas. Cahayanya menusuk lurus seperti sinar laser. Dingin, membuat udara bergetar dengan energi gaib. Ardi berdiri di tengah lingkaran, jantungnya berdegup seperti palu di dada, dan mulai mengucapkan mantra penutup dari buku Mbah Suro. Kata-kata itu terasa seperti racun di mulutnya, berat dan pahit. Tapi sebelum selesai, angin berubah menjadi badai. Kabut bergulung seperti ombak hitam, dan entitas muncul dengan ledakan. Kegelapan yang menyilaukan. Sosok wanita pucat itu tak lagi menyamar. Ia mengungkap bentuk aslinya yang mengerikan. Tubuhnya membengkak menjadi makhluk raksasa dengan kulit retak seperti tanah gersang, memperlihatkan urat-urat darah yang berdenyut seperti ular hidup. Dari punggungnya muncul tentakel darah yang menggeliat, panjang dan licin. Ujungnya berbentuk mulut penghisap yang menetes lendir hitam beracun. Wajahnya berubah. Mata hitamnya sekarang menyala, merah seperti lubang neraka. Bibirnya robek lebar memperlihatkan baris gigi, seperti jarum berkarat, dan rambutnya berubah menjadi ular-ular kecil yang mendesis haus. Baunya menyengat menusuk hidung Ardi, campuran darah segar, tanah, kuburan, dan hasrat busuk yang memabukkan sekaligus memuakan. Kau milikku, geramnya. Suaranya seperti ribuan suara yang berteriak bersama, bergema di kepala Ardi hingga telinganya berdarah. Pertarungan jiwa dimulai di antara kabut dan jeritan angin yang seperti jeritan korban. Entitas menyerang dengan tentakelnya, salah satunya melilit kaki Ardi, menyedot nyawa seperti sedotan. Raksasa membuat tubuhnya kejang dalam rasa sakit yang membara sekaligus. Dingin. Ardi merasakan ingatan-ingatannya disedot, masa kecilnya yang polos, senyum ibunya, semuanya mengalir ke makhluk itu seperti sungai darah. Ia menebas dengan pisau perak, bilahnya menyayat tentakel yang meledak darah hitam. Panas, baunya seperti belerang yang membakar kulit. Tapi entitas tertawa. Suaranya seperti guntur yang retak, dan tentakel lain menyambar dada Ardi. Menembus kulitnya tanpa luka fisik, langsung ke jiwa. Dunia berubah menjadi ilusi gelap. Ardi melihat desa terbakar, penduduk berubah menjadi mayat, berjalan dengan mata kosong, dan ia sendiri menjadi raja kegelapan, haus akan hasrat yang tak pernah puas. Dengan sisa akalnya, Ardi meraih foto ibunya. Dari saku, tangannya gemetar seperti daun di angin ribut. Ia membakarnya di api. Lentera yang tersisa, nyala biru aneh yang membakar kertas dengan cepat. Asapnya naik seperti jiwa yang terbebas. Dengan ini,
Kututup gerbang. MU, teriak Ardi. Suaranya pecah di tengah badai. Entitas berteriak marah. Tubuhnya bergetar. Tentakelnya menggeliat liar seperti cambuk darah. Menyabet batu-batu hingga retak. Kabut berputar seperti tornado hitam. Angin membawa jeritan roh-roh yang dibebaskan, dan tanah bergetar seperti gempa kecil. Ardi merasakan jiwa mereka bertarung. Cahaya samar dari foto ibunya melawan kegelapan entitas. Seperti api melawan malam abadi. Tentakel terakhir menyedot bagian jiwa Ardi, membuatnya berlutut. Rasa sakit seperti ribuan jarum menusuk dari dalam, tapi dengan jeritan terakhir, gerbang gaib retak dan tertutup. Entitas tersedot kembali ke kegelapan dengan ledakan kabut yang menyilaukan. Saat fajar menyingsing, Ardi tergeletak di lingkaran batu. Tubuhnya lemah seperti kain lep basah. Napasnya tersengal. Gerbang tertutup. Desa selamat. Tak ada lagi hilangnya orang atau hewan ganas. Di malam hari, kabut mulai menipis, angin tenang, dan penduduk yang tersisa mulai keluar rumah dengan wajah lega, meski trauma abadi. Tapi harga yang dibayar Ardi mahal. Ia kehilangan sebagian jiwanya, menjadi bayangan manusia yang selamanya dihantui mimpi buruk. Malam demi malam, ia terjaga dengan jeritan, melihat kilasan tentakel di kegelapan kamar, merasakan hembusan dingin di leher seperti napas entitas. Kulitnya tetap pucat, matanya sering hitam sesaat, dan hasrat gelap masih bersarang, membuatnya takut menyentuh orang lain. Desa kembali hidup pelan, tapi Ardi tahu, di suatu malam saat bulan purnama muncul lagi, bisikan itu mungkin kembali, memanggil dari celah kecil yang tersisa di jiwanya. Ia hidup dalam ketakutan abadi, penjaga rahasia gelap yang tak pernah benar-benar hilang.